Karena Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau dikucilkan sampai tiba kemudian kelahiran Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha pada 20 Jumaditsani. Satu di antara nama Sayyidah Fatimah Al-Muhadditsah atau Al-Muhaddatsah, yang berbicara atau yang diajak bicara. Baik ketika masih dalam kandungan, Sayyidah Fatimah sudah terdengar berbicara. Sayyidah Khadijah menyampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menyampaikan yang berbicara itu putri kita, putriku, namanya Fatimah. Begitu juga saat-saat ketika terjadi apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya juga, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha menenangkan dalam tanda petik atau mengajak bicara ibunya menghadapi apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah yang menghadapi orang-orang Quraisy di dalam usia, kalau kita ambil tahun kelima kenabian, sekali lagi masih usia yang sangat belia, atau tahun kedua kenabian, Nabi sholat di depan Ka'bah yang tidak pernah membelakangi Ka'bah, sholat menghadap ke Masjidil Aqsa tanpa membelakangi Ka'bah, yaitu di bagian tempat lahir Imam Ali alaihi salatu wassalam, di ujung dekat rukun Yamani, arah pintu Ka'bah, lurus ke arah rumah Nabi, itu ditarik garis lurus sampai Masjidil Aqsa. Jadi selama di Baitullah, selama di Ka'bah, Nabi tidak pernah sholat membelakangi Ka'bah, walaupun arah kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi dilempari sampah oleh orang-orang yang mengolok-olokkan ibadah Nabi. Sayyidah Fatimah yang membersihkannya, kemudian menghadapi orang demi orang itu satu persatu, didatangi. Doa itu kan ada ila dan ada ala, ud'u li dan ud'u ala, berdoa untuk atau berdoa atas. Kalau pakai ala, dia cukup dengan tidak pakai yang lainnya. Itu mendoakan, sebetulnya menyerahkannya pada Tuhan, tapi konteksnya sesuatu yang tidak baik. Allahumma alaika Ubay ibni Abi Mu'id, ya Allah, aku serahkan padamu Abi Mu'id. Ketika Nabi sholat diganggu, Sayyidah Fatimah melihat, datangi orang-orang itu, lalu Sayyidah Fatimah berdoa dan menyebut nama orang-orang itu dengan menggunakan ala. Semua yang didoakan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, semua yang diserahkan Sayyidah Fatimah pada Tuhan, karena doanya itu pakai ala, tidak disebutkan ujungnya bagaimana. Semuanya terbunuh pada peperangan di Badar, kecuali 2 orang katanya yang sudah mati duluan di Mekah sebelum perang Badar itu karena banyak makan atau karena perutnya yang meledak dan sebagainya lah, hancur semua. Jadi doa ala itu bagi yang mengganggu ayahnya. Jadi keimanannya sejak awal mungkin bukan saja karena Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha tumbuh besar di rumah kenabian, di rumah tempat turun para malaikat, tapi setelah itu kemudian tinggal di rumah wilayah bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi hijrah, ada periwayatan yang berbeda tentang kapan dan bagaimana hijrah Nabi itu. Kalau keberangkatannya rahasia, tidak ada yang mengetahui. Hanya Nabi dan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kemudian ada yang menyebutkannya Nabi sallallahu alaihi mendatangi rumah Khalifah Abu Bakar, itu yang lebih umum. Kemudian baru di situ menceritakan niat untuk hijrahnya, dan Khalifah Abu Bakar minta izin Nabi untuk ikut. Tapi ada juga yang menyebutkannya bertemu di jalan.
Jadi bukan di rumah, tapi bertemu di jalan. Kemudian berangkatlah mereka berdua sampai di Kuba. Nah, yang terjadi perbedaan periwayatannya itu, ada yang menyebutkan Nabi hanya 4 hari saja di Kuba sampai datang Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Imam Ali dan Fawatim. Sayyidah Fatimah bukan yang pertama dinamai Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat pertama, Nabi tinggal di Kuba 4 hari. Tapi riwayat yang lain, setelah Nabi sampai di Kuba itu, karena kalau riwayat yang pertama itu Nabi sampai di Kuba 8 Rabiul Awal, masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Tapi ada bagian yang agak hilang di situ. Bagian yang agak hilang itu, orang-orang Quraisy itu mencari Nabi, dan Nabi bersembunyi dulu di gua itu. Itu pun berlangsung beberapa lama, sampai kemudian Nabi jalan lagi. Hubungannya adalah dengan apa yang terjadi di Mekah, apa yang dilakukan oleh Imam Ali alaihissalatu wassalam. Imam Ali mengembalikan amanah itu. Nah, kalau riwayat yang lain, sesampainya di Kuba, Nabi tulis surat, Nabi mengirim utusan, dia kembali ke Mekah, menyampaikan kepada Imam Ali perintah Rasulullah itu untuk mengembalikan amanah penduduk Mekah dan membawa Fawatim, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, Sayyidah Fatimah binti Asad, Sayyidah Fatimah binti Hamzah ibni Abdul Muthalib, dan Fatimah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Jadi semua keluarga Nabi namanya itu Fatimah. Nah, kemudian dikembalikan barang-barang penduduk Mekah sampai Imam Ali itu berdiri di depan Ka'bah dan memanggil-manggil penduduk Mekah. Siapa di antara kalian yang amanah Nabi belum aku kembalikan? Siapa di antara kalian yang merasa menyimpan sesuatu pada Nabi dan belum terima setelah semua dikembalikan? Itu Imam Ali umumkan. Jadi orang-orang Quraisy tahu kalau Imam Ali up to something, gitu, bahwa Imam Ali mau berangkat, mau dikembalikan barang-barang penduduk Mekah, kemudian diumumkan juga di depan Ka'bah tentang barang-barang penduduk Mekah yang harus dikembalikan. Nah, kemudian dibawalah Fawatim itu. Nah, cukup lama jaraknya, kira-kira 15 hari. Kalau yang tadi itu 4 hari Nabi di Kuba, yang ini Nabi 15 hari di Kuba. Dan pada waktu 15 hari itulah Nabi membangun Masjid Kuba, masjid yang pertama. Jadi 2 minggu Nabi tidak masuk ke Madinah, padahal penduduk Yathrib sudah menunggu Rasulullah SAW, bahkan mereka bolak-balik datang ke Kuba itu. Termasuk diantaranya sahabat Salman Al-Farisi, balik lagi ke Kuba ketemu Nabi. Bahkan mereka naik di atas pohon-pohon kurma itu dan menunggu kapan dilihat rombongan Nabi itu bergerak. Itu bagian pertama tadi ya, berkenaan dengan hidup Sayyidah Fatimah bersama Siti Khadijah salamullah alaiha. Dalam penderitaan, kesusahan, sedikit yang diberikan dari sisi harta karena semuanya sudah diberikan ke jalan Islam, kemudian masuk pada lembah Abu Thalib, dan di situ Sayyidah Khadijah wafat. Nah, kemudian ikut hijrah setelah itu. Di situ Sayyidah Fatimah ikut Rasulullah sallallahu alaihi sebelum dinikahkan dengan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, yang pertama kali dinikahi Nabi pasca wafatnya Sayyidah Khadijah adalah Suwaidah di Madinah. Dan ada 2 sekali lagi, ada yang kemudian menyebutkannya Siti Aisyah setelah itu berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, dan ada juga yang menyebutkannya Ummu Salamah. Mengapa itu penting? Karena dalam tanda petik siapa yang diamanahi Nabi untuk putrinya itu, untuk Sayyidah Fatimah salamullah, karena istri Nabi adalah ibu bagi anak-anaknya. Dan Nabi mengamanahkan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu kepada Ummu Salamah. Fawwada amroha, dititipkan urusannya itu pada Ummu Salamah. Mungkin dalam bahasa kita untuk
dididik, dibantu, dibimbing dan seterusnya. Kata Ummu Salamah setelah menerima amanah itu dari Rasulullah SAW, tapi kata Ummu Salamah, ia jauh lebih beradab dariku. Diminta untuk takdib, mendidik, untuk mengajarkan adab. Tapi Sayyidah Fatimah adabu, jadi jauh lebih beradab, jauh lebih soleh, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dariku. Aku yang belajar dari dia, kata Ummu Salamah ketika ditanya tentang Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Jadi ketika di Madinah pada marhalah yang kedua dari kehidupan Sayyidah Fatimah itu, Nabi menitipkan urusan Sayyidah Fatimah kepada Ummu Salamah. Sehingga ketika Imam Ali hendak meminang Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, Nabi itu berada di rumah Ummu Salamah. Dan itu tahun kedua hijrah sekali lagi. Untuk menunjukkan siapa yang dinikahi oleh Nabi setelah Sayyidah Khadijah wafat. Nabi berada di rumah Ummu Salamah. Kemudian Imam Ali meminang Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha.